Jadi kau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dijadikan oleh Allah sebagai dengan desain yang sangat indah, yaitu sebagai miniatur alam dunia, alam akhirat niku ada di dalam diri manusia. Surga yo di menungso yo enek, neraka yo enek, setan yo enek, malaikat yo enek, kolam Lauh Mahfuz yo enek, yaitu otak kelolaan panjenengan, aras juga ada. Juga ada malaikat yang selalu mengendaki baik dalam diri manusia, ada binatang galak ada. Makanya gini gua, karena miniatur, akhirnya semua yang terjadi pada alam terjadi pada diri manusia. Ini contoh nih, sumur tutup, podo gak gelem ngangsu sekarang. Inginnya yo anu niku pet. Loh, sekarang ini pondok-pondok dan tutup saestu. Kathah sing tutup. Yang ada ya sedikit-sedikit itu saja. Lusa dikit pondok semakin besar semakin iya, tapi kon maca kitab ora nek sing iso. Mondok 3 tahun 6 tahun maca kitab yo ora iso, apa maneh mengkaji sing wis gak aneh. Lho saestu niku. Masya Allah. Karena kok semerengke. Kadang lari semari kok pondok kono terus nang omah maca kitab yo ora enek sing radio opo lek mulang ini. Lho ajene sekolah. Ini gua pondok yang asli niku pancen ana sumure. Ngejelane ini. Ada sumbernya sehingga dia mengambil ilmu dari situ, ilmu dari bawah yang enggak kotor. Loh, ilmu dari sumber-sumber itu bagaimana? Sumber itu bisa ngambil sumber yaitu kalau memang dari apa itu ditutup di luar, dibersihkan, di luar dibersihkan terus didudah, digali, membersihkan akhirnya keluar air dari dalam. Itu namanya sumur. Sumber. Dan tidak ada sumber niku yang butek enggak ini. Lha saniki ditutup kabeh bener. Sing kaya ngoten ditutup. Dan ketika barang-barang kotor, barang reget dimasukkan ke situ enggak akan mempengaruhi, malah justru menjadi bening. Ini luar biasa. Ngeriku. Mulane bersih-bersihan itu masuknya dari dalam. Saat ini dari luar dikai belumbang, disoi banyu kok jopo. Makanya kalau dari dalam itu tarbiyah, al-irsyad ilal akhlaqil karimah, menunjukkan akhlak yang baik. Sekarang enggak, bukan itu, tapi al-irsyad ila tafri'il masail, menunjukkan jalan cara berpikir cara beranalisa. Cara kita untuk menjadi buruh. Makanya saking pesantren itu zaman biyen bisa jadi apa saja bisa. Saat ini dari pesantren saking enggak bisa. Wong satu jurusan buruh tok. Jurusan pertanian, jurusan perdagangan, jurusan ekonomi, padahal gak sadar. Nuwun sewu. Para konglomerat itu tidak ada yang dokter ekonomi, tidak ada. Malah kesing tamatan SD. Tidak ada yang susi tamatan SMP. Tadi konglomerat. Lebih. Sing dari dokter ekonomi ini dia hanya mengajar teori-teori sampai terusnya teori tok. Gak ada yang menguasai teori. Gak ada yang menguasai ekonomi, hanya menguasai teori. Ini buktiakan. Presiden saat dunia gak ada yang doktor ilmu politik. Gak betul.
Lah sing ilmu politik ya gur teorine politik tok tapi enggak bisa menguasai politik. Kalah dengan mereka-mereka yang enggak bisa sekolah. Ini gini, kalau kita pikir dosen pertanian, insinyur pertanian, jangan nang sawah kon mati sawah, gak bisa. Kalah karo Pak Munawar ini. Lho nggih. Kon nandur jagung kalah karo Pak Mbawar kan. Lha dia hanya teori tok. Lho, tengeri lho. Ada banyak tiga-tiga sebenarnya sing ilmu katon ngoten niku praktek. Mulane dari pesantren Masya Allah luar biasa. Mulane sing mendirikan Indonesia niku ya pesantren sebenarnya. Dan kalau sudah pesantren semacam itu namanya tokoh jenderal semuanya wis ruwet mesti teko nang pesantren sing kiai ini sing kaya ngoten niku. Sing enek sumbere ora sing akeh santrine ndak. Mereka diturusannya santri niku sumber ini lho. Tapi sumbernya sekarang sudah banyak yang absat ditutup kabeh. Masya Allah, lho teng mriki. Nah, niku penting. Lah, dan dalam makanan itu juga demikian. Lek zaman biyen niku makanan sing asli, Pak, telo, uwi. Terus gak ada virus akidah macam-macam mboten enten. Sekarang instan semuanya. Karena apa? Instan wis ora tau mondok, ora tau ngaji dadi kiai ya pirang-pirang wis. Dadi ustaz. Masale artis langsung dadi ustaz. Ora tau ngaji, ora tau mondok dadi artis di cuma dadi artis wis pakai surban plek dadi ustaz. Lho niku pun ngoten niku. Dan sekarang kebebasan, Pak. Kebebasan seperti halnya di dalam makanan itu bebas makanan semua orang bebas dalam dunia global ini. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengucapkan apapun, akhirnya masalah pembicaraan agama beraneka ragam macam. Ketika panjenengan tekok masalah kan terjawab di Google, tapi ombo sing jawab sapa wis gak karuan. Karena konfliknya sak pirang-pirang bulan. Dan itu biasanya yang laku bukan yang ngalim, yang pintar, tapi yang bisa mendesain. Saat ini kan ngoten sing disenengi cah cilik-cilik yang desainnya bagus, walaupun toh jahane ya sik api tek mai lho ya. Ayo mai gak iso desain lho ini. Lho ilmu-ilmu saniki nggih ngoten niku. Makanya kita harus berhati-hati di dalam memberi makan jiwa kula lan panjenengan seperti hanya berhati-hati di dalam memberi makan badan kula lan panjenengan, karena penyakit semuanya dari makanan. Seperti hanya virus akidah kula lan panjenengan karena makanan, karena pengajaran, apalagi yang namanya sekarang cuci otaknya, Masya Allah. Sulit sembuhnya, ngangel waras lek kadung cuci otaknya. Wong kula winginane niku diparani yang niku ngoten, anake niku kena cuci otak rupane. Ayo kula mboten muni cuci otak. Jadi sampai saat ini lan duit niku disetoraken niku. Panggah eling sing diomongno Imam Mahdi perjuangan ngoten. Padahal yo dhek yo dodolan dan apa-apa, tapi selalu wis duit niku kirimaken mboten nggih diampunan. Wah, iki kena cuci otak niku punan anune. Wah iki. Niku tambanane niku rada angel. Masalahe bukan khodam niku bukan. Bukan jin niku mboten. Ini memang apa niku filenya sing dianu. Lha teng niku lho. Nggih, IC ini diganti. Niku jan masyaallah. Hati-hati niku lho lan panjenengan. Di dalam masalah pendidikan niku hati-hati. Ya, pergaulan hati-hati. Wis. Niku perlu kita ajari.
Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, kembali ke laptop. Bahwa kita tujuan pokoknya adalah ibadah takwa. Kemarin